Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugianto, SE, MM, CMA, CFRM, CT, CHT, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6, nama saya Fernaldi Wahyu Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Virana Wiraniaswara. Perkenalkan, nama saya Zara Joyanda Nasution. Perkenalkan, nama saya Ernianti Warubu. Kami akan membahas tentang teori perilaku konsumen pasar. Yang pertama itu pengertian perilaku konsumen pasar. Proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Teori perilaku konsumen. Deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Perilaku konsumen menurut para ahli. Penjelasan mengenai pola tindakan serta konsumen ini juga memiliki definisi tersendiri dari para ahli. Berikut beberapa definisi teori perilaku konsumen menurut para ahli di bidangnya. Menurut Schiffman dan Canuck 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua ada Kotler dan Keller tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga ada John C. Mowen dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Lalu ada tipe-tipe perilaku konsumen. Dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama pengalokasian budget. Pemilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktunya yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian. Membeli produk atau tidak. Perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenaan dengan tiap kategori produk atau jasa itu sendiri. Yang ketiga ada pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Perilaku pembelian berdasarkan pilihan konsumen, berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Yang keempat ada keputusan akan merek dan gaya. Pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa sebenarnya yang ingin dibeli. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iren. Izinkan saya melanjutkan presentasi berikutnya. Sifat-sifat perilaku konsumen. Ada 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, consumer behavior is dynamic. Yaitu perilaku konsumen dikatakan dinamis karena proses berpikir, merasakan, dan aksi dari setiap individu konsumen, kelompok konsumen, dan perhimpunan konsumen besar konsumen yang selalu berubah secara konstan. Yang kedua, consumer behavior involves interactions, yaitu dalam perilaku konsumen terdapat interaksi antara pemikiran, perasaan, dan tindakan manusia serta lingkungan. Yang ketiga, consumer behavior involves exchange, yaitu perilaku konsumen melibatkan pertukaran antara manusia. Pendekatan perilaku konsumen. Ada 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan marginal utility atau kardinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif
sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua, pendekatan indifference curve atau ordinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Selanjutnya, asumsi dasar. Kepuasan konsumen pada suatu barang dapat diukur dengan satuan uang. Bunyi hukum Gosen 1 yaitu, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi. Tetapi setiap tambahan konsumsi satu unit barang akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Bunyi hukum Gosen 2 yaitu, jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility atau MU berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Selanjutnya adalah macam-macam teori kepuasan konsumen. Yang pertama ada total utility, nilai guna total. Nilai kepuasan secara keseluruhan yang didapat konsumen dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu. Hukum yang berlaku untuk TU. Increasing total utility. Semakin banyak barang yang dikonsumsi per satuan waktu, semakin besar jumlah nilai guna yang diperoleh. Sampai pada suatu titik tertentu atau titik kepuasan maksimum. Setelah titik ini mencapai penambahan jumlah barang yang dikonsumsi akan menimbulkan TU yang menurun. 2. Marginal utility, nilai guna marginal. Pertambahan nilai guna kepuasan yang diperoleh sebagai akibat dari pertambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Hukum yang berlaku dalam MO, the law of diminishing marginal utility. Semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, pertambahan nilai guna kepuasan yang diperoleh dari setiap pertambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan menurun. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4 kategori yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu sebagai berikut. 1. Sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. 2. Budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa mempengaruhi perilaku mereka terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. 3. Pribadi, personal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografi, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. 4. Psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor psikologis yang juga bisa mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Model perilaku konsumen. Model adalah suatu penyederhanaan gambar dan kenyataan. Model dari perilaku konsumen dikembangkan sebagai usaha untuk mempermudah dalam mempelajari atau menganalisis perilaku konsumen yang merupakan sesuatu yang sangat kompleks, terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya dan kecenderungannya
untuk saling berinteraksi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Yang akan saya bahas adalah titik tolak untuk memahami perilaku pembeli. Adalah model rangsangan tanggapan seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut. Gambar 2.1 tersebut menjelaskan bahwa rangsangan pemasaran seperti produk, harga, tempat, dan promosi, dan rangsangan lainnya, yaitu lingkungan, meliputi ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, memasuki kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses keputusan pembeli mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi, keputusan, sampai pada perilaku pasca pembelian, menimbulkan keputusan pembelian tertentu yaitu produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli mulai dari kedatangan rangsangan dari luar dan keputusan pembelian pembeli. Ada beberapa peran yang dimainkan dalam keputusan pembelian, yaitu yang pertama adalah pencetus. Pencetus adalah seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli produk atau jasa. Yang kedua ada pemberi pengaruh. Adalah seseorang dengan pandangan atau saran yang mempengaruhi keputusan. Yang ketiga ada pengambil keputusan. Adalah seseorang yang memutuskan untuk membeli barang ini, tidak membeli, bagaimana memberinya, dan di mana akan membelinya. Lalu ada pembeli, adalah orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. Yang terakhir ada pemakai, adalah seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau barang yang jasa yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada contoh perilaku konsumen. Contoh perilaku konsumen adalah ketika seseorang ingin membeli sayur, ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan Anda kepada beberapa jenis konsumen yang berbeda. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur yang baik dan segar. Sebaliknya, jika konsumen lain sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung akan memilih untuk membeli produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayur yang segar atau tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak digunakan atau diolah. Sekian dari kelompok kami. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.